Bayangkan saja dunia tanpa air. Tidak ada hujan, tidak ada sungai, bahkan tidak ada kehidupan. Bumi akan menjadi planet lebih kering, sunyi dan mati. Namun, jauh sebelum para ilmuwan memahami pentingnya air, Al-Quran telah lebih dahulu menegaskan kebenaran itu. Sejak 1400 tahun yang lalu, Al-Quran telah mengungkap sebuah kebenaran besar yang baru dibuktikan oleh sains modern. Dalam surat Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman, "Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup." Hai teman-teman, gimana sih menurut kalian kalau di dunia ini nggak ada air, nggak ada hujan, nggak ada sungai, bahkan nggak ada kehidupan? Ternyata 1400 tahun yang lalu Al-Quran udah ngasih tahu loh. Dan dari air kami jadikan sesuatu yang hidup, tercantum dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Mari kita bahas gimana sih air bisa jadi sumber kehidupan dalam perspektif Islam dan sains. Pernah nggak sih kalian pernah mendengar bahwa air itu bisa mendengar? Penemuan ini sangat menakjubkan, datang dari ilmuwan Jepang bernama Masaru Emoto. Selama lebih dari 20 tahun beliau meneliti air dari berbagai negara, mulai dari Jepang, Swiss, Berlin hingga Palestina. Ia menemukan bahwa molekul air dapat mengaruhi pikiran, kata-kata, serta perasaan manusia. Dalam percobaannya, air dibekukan pada suhu minus 50 derajat Celcius dan kemudian difoto menggunakan kamera berkecepatan tinggi. Hasilnya sangat menakjubkan dunia. Air yang dibacakan kata arigato atau terima kasih akan membentuk pola segi 6 yang sangat indah. Namun, ketika air diberi kata-kata seperti setan, maka bentuk kristalnya akan menjadi buruk dan berantakan. Ketika diputarkan musik simfoni Mozart, kristal airnya membentuk pola bunga yang menawan. Namun, ketika diputarkan musik keras dan kasar, kristalnya berubah menjadi hancur. Yang lebih menakjubkannya lagi, ketika air itu dibacakan doa-doa Islam, kristal segi 6 muncul berkilauan dengan 5 cabang dan seakan menggambarkan keindahan kalimat-kalimat suci yang dibacakan kepadanya. Menurut Masaru Emoto menyimpulkan bahwa air memiliki kemampuan untuk merekam pesan. Semakin kuat atau niat yang dibacakan, maka semakin dalam pesan itu tertanam dalam molekul air. Dan air itu yang telah menerima pesan ini dapat mendatarkan ke molekul-molekul yang lain. Penemuan ini sangat menarik karena tubuh manusia terdiri dari sekitar 75% air, otak kita mengandung 74,5% air, darah mengandung 82%, bahkan tulang pun memiliki kandungan air sekitar 22%. Bayangkan, kalau kita menyimpan pesan doa, berarti doa yang tulus dapat menyalurkan air ke dalam tubuh kita sendiri. Inilah mengapa dalam Islam air sering digunakan sebagai media penyembuhan, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam buku The Hidden Magic Water, Masaru Emoto menjelaskan bahwa air yang diberi doa positif dapat membentuk struktur kristal indah. Sedangkan air yang terpapar kata-kata negatif akan membentuk pola rusak dan kacau. Penemuan ini seolah menguatkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang air Zam-Zam. Air Zam-Zam sesuai dengan niat yang meminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Siapa yang minum untuk kenyang, maka ia akan kenyang. Siapa yang minum untuk kesembuhan, maka ia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Air juga sangat lekat dengan kehidupan seorang muslim. Kita berwudu 5 kali sehari untuk sholat. Setelah berhubungan intim suami dan istri, kita juga wajib mandi. Ketika seorang meninggal, ia pun wajib dimandikan sebelum dikafani. Air senantiasa hadir dalam setiap ibadah kita. Ia bukan sekedar benda air, tapi makhluk ciptaan Allah yang hidup dan terbentuk pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.